Shalom, shalom. Puji Tuhan, saudara bersuka cita di pagi hari ini. Haleluya, meskipun cuacanya dingin di tempat ini tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini buat kasih anugerah-Mu, buat kasih sayang Tuhan, cinta kasih Tuhan buat kami hingga kami ada pada saat ini. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Penuh ucapan syukur kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Segala kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kasih-Mu. Mari katakan bersama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Mari berikan pada Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Mari lebih lagi kita datang kepada Tuhan. Pandang Dia, haleluya. Ku berikan segalanya,
semuanya yang ada. Aku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu, oh di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah, Jadikan aku mulia, haleluya, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada. Sekali lagi kita katakan dengan penuh sukacita, katakan, oh jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu, oh di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Yang mau taat dan setia, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau taat dan setia hanya kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, ku sembah Kau, Tuhan. Haleluya, Jesus. Ku tinggikan Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi kita sembah Dia. Angkat suaramu, kita tinggikan Dia. Haleluya. Ku sembahkan Bapa, ku tinggikan Engkau Bapa selamanya. Haleluya. Ikiandara la Bapa sekiara la bayase. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami ya Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari
Lebih-lebih lagi kita sembah Dia. Ini waktu yang terbaik bagi kita memuji Tuhan. Naikkan suara hatimu para Tuhan. Ikini ararararararara papa kasih arararararara papa kasih hanya Kau Tuhan yang ku sembah, hanya Kau Tuhan yang ku sembah. Haleluya, haleluya, Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Urapi tempat ini, urapi hati kami, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Anugerah-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Kekuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang
Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar, Bapa. Mari katakan sama-sama, anugerah-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau yang terawal, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Puji ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, Segala puji, mari lebih lagi kita sembah Dia. Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Ku menyembah-Mu. Lah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Mari lebih lagi kita sembah Dia. Naikkan suaramu, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sikiara rara bala baba, sikiara rara bala baba. Haleluya, oh Tuhan. Dikiara rara baba, sikiara rara bala baba. Dikiara rara bala baba, sikiara rara bala baba. Haleluya, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya. Sikiara rara bala baba, sikiara rara bala baba. Haleluya, haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sikiara rara bala nama kasih dikiara. Sikiara rara baba kasih dikiara nama Yesus. Sembah Dia. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan. Kiara rara papa kasih kiara laba.
Engkau yang terbaik. Engkau yang terbaik. Anugerah-Mu nyata dalam hidupku. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Yarabase, Yarabase. Haleluya, haleluya. Ikinararara makasih kiararara. Ikinararabase, yararabase. Hanya Engkau. Sikiararara sikiararara. Haleluya. Ikindarara bakasirara. Sindarara babakasi. Narara basi. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Kau Tuhan. Sindarara bakasi. Narara basi. Babakasi. Segala puji, segala hormat, mari serukan. Segenap hatiku menyembah-Mu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang jemaat katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang lagi segala puji, puji Dia. Haleluya. Ku menyembah. Terimalah nabi hidupku sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami siap memuji Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Lebih lagi katakan. Beri sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi bedanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Katakan. Hey. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Hey, hey. Mari nyatakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi bedanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. semua belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Batu, batu, Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi Haleluya. umatnya dengan sukacita. Oh, Tuhan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata Kuasanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bersemangat hari ini. Saudara bersuka cita hari ini. Yang percaya Tuhan Yesus hebat, lambaikan tangan saudara. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Katakan. Berkuasa di bumi di surga. Katakan.
Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita bersorak-sorak, katakan berkuasa di bumi. Haleluya. Come on. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Haleluya. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja. Mari katakan, jemaat katakan, betapa hebat. Mari. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Lebih lagi bagi Allah kita. Dia ternama di atas semua perbuatannya. Betapa Betapa hebat. hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Mari katakan sekali lagi, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Yes. Silakan duduk, saudara. Terpujilah namamu Tuhan. Syaradalah Bapa. Kau sungguh hebat. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari apapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku
pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari lebih lagi. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya, haleluya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, haleluya, dasarku berharap. kini aku berserah. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. beri sorak
sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan persilakan membawakan firman Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita menyembah. Biar alabas, lawat kami Roh Kudus lebih. Lawat kami Roh Kudus lebih. Terus angkat penyembahan kepada Tuhan pagi hari. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dan penyembahan kita. Kami rindu hadirat-Mu lebih. Lawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memuaskan kami. Hadirat-Mu memuaskan setiap kami Tuhan. Setiap pergumulan apapun yang kami bawa pagi hari ini Tuhan. Tuhan Kau memulihkan. Tuhan Kau menjauh. Tuhan Kau menjamah setiap kami dapat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Ucap syukur buat hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat anugerah Tuhan. Mari Tuhan berfirman bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu semuanya. Biarlah setiap benih firman ini boleh tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Berbuah lebat dalam hati kami. Mengerjakan perkara yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang siap. Kita katakan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan sebuah tema renungan, yaitu Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Saya membaca dalam kitab Kejadian. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18.
ayat yang ke-14. Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dan Miss Tuhan, ini merupakan ungkapan janji yang diulang oleh Tuhan kepada Bapak Abraham. Ya, ini merupakan pengulangan yang kedua kalinya dan dikatakan bahwa adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kita perhatikan di sini ada sebuah kata pada waktu yang telah ditetapkan. Ya, pada waktu yang telah ditetapkan. Sudah percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang kita perhatikan, yang kita alami, yang kita lihat, perubahan-perubahan dari zaman ke zaman, semuanya itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Amin. Semuanya berjalan sesuai dengan waktu Tuhan. Ya, semua berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dari mulai awal penciptaan hingga sampai kepada kesudahan zaman ini, ya, nubuat demi nubuat, janji demi janji, semuanya tergenapi. Dan semuanya saya katakan tepat pada waktunya. Ya, semuanya tepat pada waktu Tuhan. Demikian pun juga saudara, kalau kita melihat bagaimana keterlibatan Tuhan di dalam, yaitu tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang begitu luar biasa. Keajaiban-keajaiban Tuhan kalau kita melihat mulai dari Abraham, Musa, ya, bahkan para nabi-nabi, mujizat demi mujizat, kedahsyatan demi kedahsyatan yang Tuhan nyatakan kepada kehidupan mereka. Ya, itu semuanya berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Baik itu mujizat, pertolongan Tuhan, ya, lalu kemudian penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sesuatu perkara-perkara yang besar, doa saudara dijawab oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, sesuatu yang tidak masuk akal itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Semua tidak terjadi dengan secara kebetulan, tetapi itulah waktu Tuhan. Amin. Itulah waktu Tuhan. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, waktu Tuhan itu bukanlah waktu kita. Amin. Ya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu saudara. Waktu Tuhan bukan waktu saya. Tuhan punya waktu tersendiri. Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan punya rancangan sendiri. Tuhan punya janji. Tuhan punya perjanjian sendiri dengan kita, dengan Bapak Ibu semuanya. Dan itu pasti ya akan digenapi tepat pada waktunya. Amin. Nah, yang jadi persoalannya pada saat ini Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, di dalam setiap pergumulan kita, ya, di dalam setiap pergumulan kita, pada saat kita sudah berdoa, pada saat kita sudah memohon kepada Tuhan, bahkan kita sudah memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan, Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, di antara ketika kita
menaikkan doa, sambil kita menantikan pertolongan Tuhan, sambil kita menantikan keajaiban waktu Tuhan, di sini ada waktu, ya, di sini ada waktu kita ini menunggu. Saudara, di sini kita ada waktu menunggu, saudara, waktu menunggu. Dan kadangkala pada saat di waktu menunggu inilah, saudara, kita ini perlu memperhatikan. Kita perlu perhatikan betul-betul. Jangan sampai kita gagal, ya, jangan sampai kita ini gagal di dalam menantikan pertolongan daripada Tuhan. Nah, hal yang perlu kita perhatikan di saat dalam penantian itu, Bapak Ibu terkasih Tuhan, kita boleh belajar di dalam kisah daripada kehidupan Abraham dan Sarah ini. Dikatakan di dalam ayat yang pasal yang ke-15, ya, dikatakan dalam pasal yang ke-15, perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Nah, hal yang pertama, Bapak Ibu terkasih Tuhan, yang perlu kita perhatikan di saat penantian akan jawaban waktu Tuhan, yang pertama adalah begini. Tuhan ketika dia memberikan janjinya kepada Abraham, saudara, itu kira-kira di usia sekitar 80-an, saudara. Ya. Di mana waktu itu nama Abraham belum Abraham, tetapi masih Abram. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, ya, Tuhan yaitu mendapatkan Abraham dan memberikan janjinya kepada Abraham dan berkata begini bahwa kamu akan menjadi bapa segala bangsa. Kamu akan menjadi bapa segala bangsa. Lalu kemudian Abraham, bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan menyuruh Abraham keluar dari kemah dan kemudian menyuruh Abraham untuk melihat ke atas dan melihat, hitunglah bintang-bintang di langit. Pada saat Abraham keluar dan menghitungnya, dia nggak bisa menghitungnya. Demikianlah kata Tuhan, demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. Ya, demikianlah banyak keturunanmu nanti. Bahkan seperti pasir di tepi laut. Itu merupakan janji Tuhan kepada Abraham. Dan istrinya Sarai pun juga mengetahuinya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Tuhan, pada saat itu, ya, pada saat itu mereka sedang menantikan apa yang menjadi janji daripada Tuhan. Dengan berjalannya waktu, ya, Sarai sudah dari setelah mendapatkan janji beberapa tahun kemudian tidak kunjung juga dia hamil, tidak kunjung juga ada tanda-tanda. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, akhirnya Sarai memutuskan dan berkata kepada Abraham bahwa ambillah Hagar, ya, ambillah Hagar. Aku telah membeli dia dari orang Mesir. Ambillah dia menjadi istri. Siapa tahu dari Hagar kita mempunyai keturunan. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, sepertinya hal ini adalah hal yang wajar demi janji Tuhan. Ya, Sarai melegalkan yaitu namanya poligami seperti ya, memberikan Hagar supaya apa sih? Supaya apa dikatakan Tuhan itu tergenapi, Bapak Ibu. Mungkin melalui Hagar dapat melahirkan seorang anak, dan itu janji Tuhan dapat tergenapi dengan melalui satu anak dapat terus ya bertambah banyak keturunan daripada Abraham. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, kenapa Sarai memiliki alasan seperti itu? Dia memberikan Hagar kepada Abraham. Karena memang di dalam pasal 15 tidak spesifik Tuhan yaitu memberikan janji itu kepada Abraham, yang menyatakan spesifiknya adalah melalui rahim Sarai. Gak ada di dalam pasal 15. Gak ada. Tuhan tidak menyebutkan melalui rahim Sarai lah kamu akan memiliki keturunan. Wajar bagi Sarai akhirnya bertindak demikian, memberikan Hagar kepada Abraham, karena dia melihat
bahwa mungkin tidak harus melalui rahim saya, tetapi bisa melalui rahim Hagar. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seolah-olah apa yang dilakukan Sarah ini baik. Apa yang dilakukan Sarah ini apa? Membantu waktu Tuhan supaya tergenapi. Secara tidak langsung, Sarah ini mempercepat waktunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dan memang Hagar akhirnya melahirkan anak. Tetapi apakah anak yang dikatakan oleh Tuhan sebagai anak perjanjian itu anak yang dilahirkan oleh Hagar? Yang lahir dari Hagar? Tidak. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kadangkala bukankah ketika seseorang mengalami sebuah pergumulan, ya, dalam penantian waktu untuk menerima atau menantikan pertolongan daripada Tuhan, disinilah banyak seseorang itu mengalami kegagalan. Betul ya? Banyak mengalami kegagalan. Karena apa? Karena nggak sabar dalam menantikan waktu Tuhan. Ya, karena nggak sabar menantikan waktu Tuhan, tekanan yang terus begitu menghipit, kebutuhan yang terus, yaitu mungkin menekan keadaan yang mungkin tidak semakin baik, membuat seseorang menjadi gugup, membuat seseorang menjadi panik, seseorang menjadi khawatir, tidak lagi mulai berpegang pada janji Tuhan, tidak lagi mulai mengingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia, yang gak pernah mengingkari janjinya, mulai ada rasa takut dan sebagainya, akhirnya melakukan suatu tindakan yang dianggap itu adalah mempercepat waktunya Tuhan. Ya, dan tindakan-tindakan dilakukannya itu adalah tindakan yang keluar dari kemauannya sendiri, saudara. Satu contoh hal, saudara, seorang yang terus alami sakit, sudah berdoa bertahun-tahun, sudah berdoa bertahun-tahun, tidak lagi kunjung sembuh. Ke dokter pun juga tidak ada hasilnya. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya dengar dari tetangga-tetangga, pergi ke sini, ya. Ini top chair ini dukunnya ini, bagus sekali. Pasti kamu akan sembuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, akhirnya pergilah seseorang ke dukun. Hanya untuk apa? Supaya cepat sembuh. Ya kan? Bapak Ibu terkasih, bukan cuma hanya itu saja, ya. Bukan cuma hanya pelarian datang ke dukun, saudara ya. Mungkin juga yang ingin usahanya diberkati, ya, yang ingin pekerjaannya mendapat pekerjaan yang enak, yang ingin mendapatkan pekerjaannya terus naik jabatan dan sebagainya. Bapak Ibu terkasih, banyak hal-hal yang dilakukan, ya, dari kemauan, dari keinginannya sendiri, saudara, yang dianggap itu benar, tetapi itu adalah salah di dalam Tuhan. Tidak sabar dalam menantikan Tuhan. Melakukan korupsi, saudara. Ingin supaya cepat kaya, melakukan korupsi. Ya, lalu apalagi, saudara? Menjual narkoba dan sebagainya. Mungkin bagi orang anak-anak yang usia mulai menginjak, orang-orang dewasa sudah mulai menginjak sekitar 40 tahun, kadang-kadang bingung. Yang belum mendapatkan jodoh, yang belum mendapatkan pasangan hidup, ya. Waduh, sudah usia, sudah menantikan, sudah lama, udah didoakan hamba Tuhan, katanya tahun depan, tapi tahun depan ditunggu gak datang-datang gitu ya. Lalu kemudian sudah berdoa puasa dan sebagainya, umur ini semakin bertambah, udah wis lihat di koran, ya, biro jodoh, biro jodoh, ya udah masukkan data nama dan sebagainya. Karena kalau sudah nggak tahan lagi, saudara ya, mungkin udah nggak tahan lagi. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, disinilah saudara terkasih nama Tuhan, kita perlu berhati-hati di dalam waktu penantian. Ya, di dalam waktu penantian akan mendapatkan pertolongan, akan menantikan jawaban doa daripada Tuhan. Saudara, kita harus dengan sabar. Amin. Kapanpun waktunya harus penuh dengan sabar. Ya, harus dengan sabar, saudara. Jangan gerusa-gerusu, saudara ya. Terus kemudian jangan panik. Harus benar-benar sabar.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ya, dikatakan firman Tuhan bahwa akibatnya orang yang sabar ya dalam menantikan daripada janji Tuhan, dalam menantikan waktu daripada Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-32. Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu terkasih, Tuhan menyebutkan orang-orang yang dengan sabar menantikan waktunya, yang tidak gerusa-gerusu, yang tidak ambil yaitu tindakan sendiri. Dia dikatakan seperti orang, seperti apa? Pahlawan. Ya, dikatakan seperti pahlawan, bahkan melebihi seorang pahlawan. Artinya apa? Artinya sama dengan orang yang mampu, yang dapat menguasai dirinya sendiri. Amin. Orang yang mampu dapat menguasai dirinya sendiri. Ketika tawaran demi tawaran, ya, yang melegalkan segala cara yang itu tidak dikenan oleh Tuhan, kita tidak segera mengambil keputusan. Tetapi apa kita katakan? Tidak, kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tidak, kalau itu tidak disukai oleh Tuhan. Tidak, ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dia akan mampu menguasai dirinya sendiri. Dia akan memiliki penguasaan diri, tidak apa-apa. Bertahan di dalam selama penderitaan ini. Ya, dan dia akan punya keyakinan bahwa tidak selamanya, Amsal berkata, orang benar akan mengalami terus kemalangan. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tidak akan selamanya Tuhan membiarkan umatnya seorang diri. Tidak selamanya Tuhan itu membiarkan penderitaan yang dialami oleh anak-anaknya. Tidak untuk selamanya. Dan orang-orang yang sabar, orang-orang yang mampu menguasai dirinya inilah yang tetap bisa melewati masa-masa yang sukar seperti itu dalam menantikan waktu Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan cuma hanya dia mampu menguasai dirinya, ya, tetapi kata firman Tuhan, orang-orang yang sabar terus menantikan waktu Tuhan, dikatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-30, 40. Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-31. Dikatakan apa? Di sini baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang sabar menantikan waktu Tuhan, ya, orang yang tidak gerusa-gerusu, bukan cuma hanya orang itu mampu ya memiliki penguasaan dirinya, melewati masa-masa yang sukar, tetapi dia juga apa? Selama dalam masa-masa sukar, dikatakan dia tidak akan mudah goyah. Karena apa? Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan, selalu kekuatannya diperbarui. Amin. Ya, semakin dia terus banyak berdoa, semakin terus banyak tinggal dalam hadirat Tuhan, sambil menantikan waktu Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan itu akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Amin. Yang lemah akan dikuatkan. Yang goyah lututnya akan semakin dikuatkan lebih lagi. Amin. Yang tidak berpengharapan akan menjadi berpengharapan di dalam Tuhan. Ya. Hadirat Tuhan. Ya, hadirat Tuhan memperbaharui kekuatannya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat ada banyak daripada tokoh-tokoh dalam Alkitab ini, mereka yang dengan tekun, ya, mereka yang dengan sabar melewati masa-masa yang sukar itu. Kalau kita lihat siapa? Ayub contohnya juga. Ya, Ayub, istrinya meninggalkan Ayub, saudara, ketika masalah yang begitu besar.
terjadi menghabiskan semuanya, anak-anaknya, harta bendanya, ya. Bahkan membuat perubahan dalam fisik Ayub, dari yang fisik yang sehat menjadi fisik yang tidak sehat. Yang mungkin yang nampak bagus dilihat, akhirnya tidak nampak bagus terlihat. Istrinya mungkin yang dulunya setia kepada Ayub, akhirnya tidak setia kepada Ayub karena lihat keburukan Ayub. Sakit yang dialami oleh Ayub, pencobaan dialami oleh Ayub. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, istrinya meninggalkan Ayub. Mengambil keputusan, ya sudah wes, kita hidup sendiri-sendiri. Bukan seperti itu ya. Bahkan istrinya sendiri pun berkata, kutukilah Allahmu. Engkau sudah setia, engkau sudah salah di hadapannya. Tapi kok masih diberikannya seperti ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, istrinya tidak dapat melihat, ya, tidak sabar dalam menantikan janji daripada Tuhan. Tidak sabar, tidak dapat melihat rancangan Tuhan di balik semuanya itu. Tidak dapat melihat janji Tuhan di balik semuanya itu. Sehingga dia tidak sabar dalam menantikan waktu pemulihan itu. Hanya Ayub yang mengalaminya. Dan pada endingnya, sekalipun Ayub sempat saja dia menyalahkan Tuhan, dikatakan, kembalikan aku. Ya, istilahnya, aku lahir tidak bawa apa-apa. Aku mati pun juga tidak bawa apa-apa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Ayub sempat putus asa memang. Tetapi saudara, kita melihat di dalam kesabaran Ayub menantikan terus di balik semuanya itu, janji Tuhan di balik penderitaan yang dia alami. Akhirnya terjadilah, dikatakan dalam Ayub pasal yang 40, saudara ya. Dikatakan di sana bahwa mataku sendiri melihat Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tepat firman Tuhan katakan bahwa orang yang berharap kepada Dia tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Amin. Pengharapan kita dalam Tuhan itu tidak akan pernah kecewa. Kalau kita berharap kepada manusia, kalau kita berharap kepada dunia ini, kalau kita berharap kepada orang kaya, kalau kita berharap kepada sesuatu yang dapat kita andalkan menurut kita, saudara, sebagai jalan keluarnya, kita akan kecewa. Ya, kita akan kecewa, saudara. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sesuatu langkah yang kita ambil tanpa waktu Tuhan, untuk membantu Tuhan, mempercepat waktu Tuhan, saya katakan tidak dikenan oleh Tuhan. Ya, tidak akan dikenan oleh Tuhan. Bahkan akan membawa kehancuran, akan membawa kegagalan. Satu contoh siapa, saudara? Saul. Bagaimana ketika dia harus diimpit oleh rakyatnya, saudara, untuk harus menghadapi peperangan, di mana menunggu yaitu Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban. Ini maju apa enggak? Kita nunggu Nabi Samuel. Ya. Dan Nabi Samuel enggak datang-datang. Akhirnya apa? Rakyat mendesak supaya Saul ya mengambil sebuah keputusan. Dan akhirnya apa? Saul memberanikan diri seolah-olah aku adalah raja. Aku punya hak. Aku punya otoritas untuk mengambil keputusan ini. Ya. Walaupun Nabi Samuel terlambat datangnya. Akhirnya dia mengambil mengambil apa yang tidak menjadi bagiannya, yang menjadi bagian daripada Nabi Samuel itu membakar korban di hadapan Tuhan, diambillah bagian itu oleh Saul. Dan ketika Samuel datang, Tuhan katakan enggak berkenan. Ya. Dan apa yang sejak dari saat itu, saudara, apa yang dilakukan oleh Saul, pengambilan keputusan yang salah, yang tidak sabar menunggu Samuel. Akhirnya apa? Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menggantikan Saul dengan raja yang lain yang berkenan di hatinya. Wow, hati-hati saudara. Kalau dalam sebuah pergumulan, kita nggak sabar menantikan waktu Tuhan. Kita berjalan dengan akal kita. Kita nggak sabar menantikan Tuhan. Kita ambil keputusan sendiri. Ya, kita cari pertolongan dari dunia ini. Saya katakan Tuhan tidak berkenan. Bahkan kegagalan siap-siap untuk juga dikecewakan. Itu yang terjadi. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, ini kita belajar daripada Sarai. Di mana Sarai berusaha membantu Tuhan, mempercepat waktu Tuhan. Untuk menggenapkan janjinya dalam kehidupan daripada Abraham. Ternyata itu tidak dikenan oleh Tuhan. Yang kedua, kita belajar daripada Sarai ini, kita lihat kembali dalam kitab Kejadian pasal yang sekarang kitab Kejadian pasal yang ke-18.
Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal 18 ayat yang dalam ayat yang ke-9. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-9. Ya. Di sini dikatakan begini. Lalu kata mereka kepadanya. Ini adalah pernyataan daripada malaikat Tuhan yang datang kepada Abraham untuk kedua kalinya, saudara. Ya, untuk kedua kalinya. 3 malaikat Tuhan datang kepada Abraham untuk mengkonfirmasi lagi janji tentang keturunannya. Kalau yang pertama tadi, bahwa memang secara global, Tuhan tidak menyebutkan apakah itu dari rahim Sarai. Sehingga Sarai ya perspektif bahwa gak apa-apalah saya berikan Hagar. Karena belum tentu itu lahir dari rahim saya. Tetapi dikonfirmasi untuk yang kedua kalinya dalam pasal 17 ayat 18 ya. Ayat yang ke-9 ayat 18, pasal 18 ayat ke-9, lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarai istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya, adapun Abraham dan Sarah telah tua. Dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, "Mungkinkah, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?" Ayat 14. Kata Tuhan kepadanya, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Bapak Ibu terkasih dan nama Tuhan, ketika malaikat Tuhan mengkonfirmasi ya kepada Abraham, terlihat dari jauh datang 3 malaikat itu, lalu kemudian berkatalah kepada Abraham bahwa tahun depan aku akan mendapati Sarai mendapatkan anak. Tahun depan, jelas yang ini. Bahwa dari rahim Sarah lah Tuhan mau, yang disebutkan sebagai anak perjanjian bukan dari Hagar, tetapi dari Sarah. Tetapi ini menunggu waktu, saudara. Menunggu waktu. Ya, Hagar melahirkan anak ketika usia Abraham itu 86 tahun. Dan dikatakan pernyataan yang kedua dari Tuhan melalui 3 malaikat ini ketika usia Abraham berapa? 99. Berarti berapa tahun menunggunya? 14 dari lahirnya Hagar, dari lahirnya Ismail. Dan pernyataannya dinyatakan itu sebelumnya yang pertama, saudara. Bisa belasan tahun janji yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham ini. Dan di usia yang ke-99 dikatakan bahwa tahun depan aku akan kembali lagi, dan pada saat itulah Sarai mempunyai seorang anak. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, sudah menanti sekian lama, bahkan dikatakan Sarah ketika mendengar pernyataan malaikat itu di balik kemahnya, dia bilang, dia ketawa. Mungkin ketawanya gini, wah ini bisa aja banyol Tuhan ini ya. Usiaku ini sekarang 90, tahun depan 91. Tuanku itu 99, tahun depan 100. Masa aku harus birahi lagi? Saudara pernah melihat orang yang sudah tua-tua birahi? Mulai maca, ya. Tetapi fenomena sekarang ini yang ada apa? Nenek-nenek 70 tahun, sikat berondong usia yang masih muda, ya kan? Ya di Medan kan ada itu ya, 70 tahun nenek-nenek dapat yang tua, gitu ya. Gak tahu ini puber yang keberapa ini. Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, ini penantiannya sangat lama dan ini tidak mungkin. Karena apa? Kondisi Sarai pun juga mati haid.
Ya, jadi kandungannya pun juga sudah mati, tidak mungkin itu bisa produksi anak. Ya, tidak mungkin. Maka itu Sarai menertawakan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu dalam hatinya. Dia tertawa. Tapi ketika ditegur oleh Tuhan, dia bilang di mengelak, enggak, aku enggak ketawa kok Tuhan. Tapi Tuhan bilang benar, iya benar kamu itu ketawa. Ya kan? Ketawanya Sarai ini apa? Ketawa yang meragukan janji Tuhan. Ketawa yang meragukan kuasa Tuhan. Makanya ditegaskan oleh malaikat Tuhan pasal yang ayat ke-14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Yang mati aja dibangkitkan kok. Amin. Yang 12 tahun pendarahan aja disembuhkan. Bahkan yang buta sejak lahirnya pun juga Tuhan sembuhkan. Yang sakit lumpuh selama 30 tahun lebih punya kesempatan untuk disembuhkan oleh Tuhan. Apalagi ini cuma hanya perkara melahirkan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan gak ada mustahil. Dalam penantian janji Tuhan ini, saudara, apa yang perlu kita perhatikan yang kedua? Jangan meragukan kuasa Tuhan. Amin. Seberapapun waktu lamanya kita menanti, menunggu, tidak apa-apa. Tunggu, sabar, kuasai diri, tetap percaya. Maka waktu Tuhan yang terbaik pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Percaya kuasa Tuhan, saudara. Kalau kita meragukan Tuhan, kita seperti Petrus, saudara. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, ya kan, berjalan di atas air, lalu kemudian mereka sedang kena gelombang begitu besar. Lalu kemudian dia berkata, dia melihat Tuhan itu hantu, saudara. Hantu, ya kan? Lalu Tuhan berkata begini, ini aku. Dan ketika Tuhan mendekati, semakin dekat, lalu kemudian Petrus menyatakan, kalau benar engkau Tuhan, izinkan aku berjalan di atas air ini. Dan Tuhan berkata, mari, berjalanlah Petrus. Lalu kemudian Petrus berjalan. Dan ketika dirasanya tiupan angin, gemetarlah dia, lalu kemudian tenggelam takut. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, rasa takut, bimbang, khawatir, meragukan Tuhan, tidak akan pernah kita mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya. Orang yang bimbang hatinya, kata Tuhan itu, orang yang takut, orang yang gak percaya kepada dia tidak akan mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Tidak akan pernah mengalami kedahsyatan yang daripada Tuhan. Sekarang ini, Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, apa yang menjadi pergumulan saudara? Ya, berapa lama Bapak Ibu menantikan dalam pergumulan itu? Jangan pernah membantu Tuhan, mempercepat waktu Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah meragukan Tuhan di dalam penantian doamu. Amin. Nantikan Tuhan terus. Dan yang ketiga terakhir adalah tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Waktunya akan tiba, indah pada waktunya bagi saudara dan saya. Ya. Banyak kesaksian, saya pernah mengikuti sekolah SOM waktu itu, dan pada saat di kelas Holy Spirit, seorang pengajar bernama Ibu Dwi, saudara ya. Di sini ada namanya Bu Dwi, tapi sama namanya, tapi bukan itu ya. Bukan Bu Dwi, mamanya Kakak. Bu Dwi seorang guru pengajar yang di Surabaya. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan, dia sebelum jadi seorang pengajar, dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia katakan ada di situ dan dapat berdiri dan mengajar, yaitu di kelas Holy Spirit, itu karena upaya doa dari suaminya. Yang dikatakan itu 19 tahun lamanya saudara. 19 tahun lamanya suaminya itu mendoakan dia terus menerus. Dan sampai ketika waktu Tuhan, dia dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan sampai dia menjadi seorang pengajar. 19 tahun, saudara. Berapa lama Bapak Ibu yang hadir di sini, yang duduk di sini sedang menantikan janji Tuhan? Sudah berapa lama? Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, mungkin ada yang 1 tahun. Ya, tetap nantikan Tuhan. Amin. Saya katakan sekali lagi, orang yang nantikan Tuhan, dia adalah orang yang melebihi seorang pahlawan. Dia punya penguasaan diri.
Dan yang kedua, dan bukan cuma penguasaan diri, kekuatannya akan semakin diperbarui dari hari ke hari. Amin. Yang terpenting jangan pernah saudara membantu Tuhan dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan bagiannya yang terbaik. Waktunya indah, tepat buat saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan, mari pagi bersama-sama. Kita akan berdoa. Saya undang para pemusik langsung maju ke depan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi naikkan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan bersama-sama saudara menantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti terima kasih Tuhan. yang terbaik. Waktu mulai yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Walau kadang Apapun yang kami alami Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat menolong, tidak terlalu cepat, tetapi yang pasti Engkau menolong kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Amin. Pasti yang terbaik. Ada berapa banyak Bapak Ibu terkasih pada pagi hari ini? Engkau yang hadir yang duduk tempat ini, Kau sudah mengalami satu pergumulan yang berat. Mungkin sudah lama Engkau bergumul di hadapan Tuhan, Kau katakan, Tuhan, berapa lama lagi aku harus menunggu? Mungkin ini yang ada dalam hati saudara. Mungkin ini yang terus adalah pergumulanmu. Kau menanti bertanya, saya berapa lama Tuhan?
Saya mau katakan kepada engkau, Bapak Ibu Saudara, di tempat ini, melalui firman Tuhan, Tuhan pesankan, dalam penantian ini jangan engkau membantu Tuhan. Jangan kau berusaha mempercepat waktu Tuhan. Jangan kau meragukan Tuhan di dalam penantianmu. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang lalai menepati janjinya, saudara. Tapi Tuhan yang setia berpegang kepada janjinya. Tuhan yang setia kepada apa yang diucapkannya. Bahkan satu hal yang dia tidak bisa lakukan adalah tidak menepati janjinya. Dia enggak bisa, saudara. Dia selalu menepati janjinya. Percayalah pagi hari ini. Ubah doamu, jangan katakan berapa lama lagi aku harus menunggumu Tuhan. Tetapi mulai percayalah kepada Tuhan. Kuatkan imanmu kepada Tuhan. Firman terkatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang sabar. Orang yang melebihi seorang pahlawan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia dapat orang yang menguasai dirinya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara tidak akan letih, saudara tidak akan goyah, saudara tidak akan dibiarkan terpuruk oleh Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan menjadi penolong dalam hidupmu. Tuhan yang setia akan menolong engkau tepat pada waktunya. Mari kuatkan imanmu pada pagi hari ini, saudara. Katakan, Tuhan, I believe. Aku percaya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Walaupun saat ini aku berjalan. Walaupun aku saat ini berjalan pada gurun. Walaupun saat ini aku berjalan belum melihat pintu keluar. Namun aku yakin Tuhan punya rancangan. Tuhan punya waktu. Tuhan punya jawaban bagi doa-doaku. Tuhan siap menolong aku. Percaya saudara pagi hari ini. Percaya. Percaya, mari sembah. Oh, sembah lebih. Kata firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mari kau yang goyah lututmu, percaya, menyembah. Ada kekuatan Tuhan, hadiran Tuhan. Oh, lawat Tuhan. Engkau menguatkan lutut yang goyah pagi hari ini. Engkau menguatkan iman yang goyah pagi hari ini. Tuhan, mari kuatkan umat-Mu. Hadirat-Mu menguatkan. Terus Tuhan beracara bagi kami pagi hari. Terus beracara pagi hari, lawat kami. Terus lawat kami, bawa kami terbang seperti Raja Wali Tuhan. Kira lama sangkala bara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan,
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Kau memberkati hamba-Nya lebih lagi, pakai dia lebih lagi Tuhan. Untuk memberkati banyak orang menjadi kesaksian dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh. Yang sudah memberi persembahan kami undang bangkit berdiri bersama-sama. Katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Oh, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Adik katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Come on. seluruh bumi sujud menyembah, Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah. Mari sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Katakan, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, kita semua diberkati. Boleh silakan duduk, boleh? Ya, saya akan nambah sesi yang kedua. Saudaraku,
seperti yang dikatakan oleh hambanya, bahwa menantikan Tuhan dan tetap percaya itu enggak gampang. Ya, proses kehidupan kita ini iman, kemudian apa saudara? Proses pembentukan hidup kita. Ya. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan apapun yang terjadi tadi disampaikan, semuanya bukan kebetulan. Ada amin? Bukan kebetulan. Proses kita dalam perjalanan gereja ini 21 tahun kurang lebih. 21 tahun. Ya, tidak mudah. Dengan sewa gedung yang mahal, ya, awalnya 25 juta, sampai yang terakhir 75 juta. Awal aja 25 juta, banyak orang ngomong itu mahal pada waktu itu. Kurang lebih tahun 2002. Ya. Mahal. Dan untuk pembayaran demi pembayaran saya ngalami sendiri, saudara. Ngalami sampai saya harus pada waktu itu awal-awal saya nggak umumkan ke jemaat kesulitan kita pada waktu itu. Tapi Tuhan pakai cara yang luar biasa. Tuhan tolong. Waktu berjalan kemudian saya sampaikan, karena memang berat ya, saya sampaikan ke jemaat kesulitan kita, memang ada pengumpulan dana untuk pembayaran itu. Memang nggak mudah, tetap Tuhan, kalau kita lihat kemampuan kita, tidak ada yang mampu kita semua. Ya, jemaat sendiri pun juga tidak mampu kalau kita andalkan. Tapi Tuhan tolong. Tuhan tolong. Yang tahu di sini, ya, yang ngalami bersama-sama itu, saya renungkan ketika hambanya Pak Stefanus menyampaikan firman Tuhan, saya renungkan, saudara, benar-benar ini waktu Tuhan yang saya percaya. Nah, kita dapatkan ruko ini bukan juga selesai prosesnya, masih berjalan. Ya, masih berjalan, ada aja tantangan untuk kalau saya renungkan tuh semuanya Tuhan perhadapkan dengan ketidakpastian. Gitu. Nah, mungkin saudara wah, kita sudah dapat semuanya, wah, luar biasa ya, waduh, kita menikmati berkat Tuhan hari ini, betul. Tapi masih ada tantangan demi tantangan lagi, saudara, belum selesai. Nah, seringkali saya sampaikan bahwa ketika saya, semua kan harus tanggung jawab penuh saya kan, itu untuk jemaat, untuk pertumbuhannya dan perkembangan berikutnya kan, pada akhirnya saya harus tanggung jawab semuanya. Ketika saya melihat gelombang itu, seperti Petrus berjalan di atas air, mulai khawatir, mulai takut. Sama, saudara. Saya juga ngalami gitu. Saya ngomong ke teman-teman Asyir, juga ke beberapa termasuk panitia pembangunan. Saya katakan jujur, saya was-was, khawatir akan apa yang nantinya. Kita nggak tahu apa yang terjadi nantinya. Saya katakan seperti itu. Tapi ya kembali lagi pada firman Tuhan. Tadi dikatakan kalau itu janji Tuhan, ya, dulu aja kalau kita ngalami gangguan, ya, mengalami sesuatu, Tuhan tolong kok. Nah, sekarang itu pasti firman Tuhan jelas katakan waktu Tuhan yang terbaik. Pasti Tuhan akan tolong, benar kan? Pasti Tuhan tolong. Nah, persoalannya saya melihat gelombang itu, saudara. Terombang-ambing lihat gelombang, waduh,
Benar enggak ya? Tuhan tolong enggak ya? Aduh, nanti gimana ya? Ketika saya ingat firman Tuhan lagi, dikuatkan lagi. Maka dari itu perlunya kita selalu dekat dengan Tuhan, yaitu saudara. Selalu mandang Tuhan. Amin. Pasti yang terbaik. Belum lagi untuk persoalan keluarga. Apalagi sekarang-sekarang ini semua ngalami. Pasti semua ngalami. Kekurangan, kesesakan, ketidakpastian. Itu semua ngalami. Tapi yang pasti kita tetap percayakan janji Tuhan. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Tetap dukung doa Bapak Ibu Saudara ya, untuk proses ruko dan untuk penempatan ibadah, waktu-waktu ibadah nanti yang akan datang. Nanti Bapak Ibu Saudaraku saya undang untuk kita akan berdoa bersama-sama secara online. Ya, saya tergerak untuk mengajak Bapak Ibu Saudaraku semua, kita akan berdoa terus supaya waktu Tuhan yang terbaik yang terjadi. Aku percaya Tuhanku asyik, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari angkat tangan sama-sama kita akan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Katakan bersama. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali katakan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan iman. Katakan dengan percaya. Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Yesusku dahsyat. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Amin. Engkau pasti turun tangan. Engkau pasti menolong. Turun tangan Waktumu yang terbaik. memberkatiku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah mata kami tetap memandang Engkau. Biarlah mata kami tetap tertuju kepadamu. Sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber kepastian itu. Ketika kami pandang Engkau, tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Sungguh kami percaya kami dapat melampaui badai, persoalan apapun. Kami dapat lampaui bersama-sama dengan Engkau. Dan kami tidak mau sendirian. Kami perlu Engkau. Terima kasih Bapa.
Kami ucap syukur dan kami berdoa pada saat ini untuk sidang jemaat-Mu yang ada di rumah khususnya. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah mereka yang saat ini berbaring sakit, mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, dalam nama Yesus, percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Engkau sudah sembuh oleh kuasa salibnya. Tuhan tolong engkau, Tuhan jamah engkau di dalam nama Yesus. Percaya, bangkitlah dari tempat tidurmu. Percayalah, bangkitlah, katakan, aku kuat karena Tuhan Yesus. Aku kuat, aku sembuh karena bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus. Dan mereka yang saat ini Tuhan mengalami persoalan-persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus boleh berkata, aku percaya Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus ajaib. Katakan, Dia akan memelihara engkau. Tuhan, Engkau menjamin kehidupan mereka. Engkau menolong mereka di dalam masa-masa kesesakan ini. Kami percaya pertolongan Tuhan ya dan amin. Haleluya. Firman-Nya hidup, firman-Nya dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang ada di tempat ini. Kami percaya mereka datang dengan merindukan Engkau. Dan mereka percaya pada saat ini pertolongan datang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, Engkau mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Pegang teguh, percaya. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari obat-obatan saja. Manusia hidup bukan dari uang saja. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini pulanglah dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Allah Bapa kita, dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita satu-satunya. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang Immanuel yang selalu menyertai kita semua, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang mempersiapkan kita umatnya, gerejanya, untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap untuk menyambut kedatangan kedua kali. Maka diberkatilah engkau hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap napasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap napasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan